Halo semuanya, selamat datang back di channel Coach Kira eFootball. Tema pembahasan kita kali ini cukup berbeda nih guys, karena sekarang lagi panas-panasnya demam Piala Dunia. Dan channel ini memang fokus ngebahas beda taktik, gak ada salahnya dong kalau kita bawa analisis taktis kita ke dunia nyata. Jadi di video kali ini, secara eksklusif kita bakal ngebahas prediksi perempat final Piala Dunia versi Coach Kira. Maklum ya guys, update eFootball belakangan ini lagi lumayan boring. Isinya cuma POTD sama gacha-gacha International Showtimes doang. Gak ada update taktik atau gameplay yang bener-bener menarik buat kita ulas. So, mending kita bedah real match-nya sekalian. Gimana peluang tim-tim jagoan kalian? Langsung aja simak video prediksi berikut ini. Pertama, kita lihat Prancis versus Maroko. Le Bleu ini adalah definisi tim dengan skill individu yang gila. Strategi mereka simple, tapi mematikan. Vertical football. Mbappe, Dembele, Olise, sampai Cherki, mereka punya kebebasan buat rotasi posisi. Bagi lawan ini chaos banget. Prancis gak butuh banyak peluang, satu kesalahan kecil dari lawan langsung jadi gol. Mentalitas mereka, jangan ditanya. Mereka adalah tim yang sudah back-to-back merasakan final Piala Dunia, di mana mereka menang di 2018 dan menjadi runner-up di 2022. Mereka tim yang sangat tenang meski ditekan habis-habisan. Terus gimana dengan Maroko? Mereka adalah antitesis dari Prancis. Filosofi mereka adalah controlled discipline. Maroko main dengan sistem zonal marking yang rapat banget. Mereka bukan cuma jagain pemain, tapi jagain ruang. Jadi, buat kalian yang nonton, perhatiin deh gimana gelandang mereka turun buat nutup half space. Maroko itu kayak Rubik's Cube buat pelatih lawan. Susah banget dicari celahnya. Faktor X mereka, semangat kolektif dan transisi serangan balik yang kilat. Ingat, salah satu korbannya adalah Portugal di Piala Dunia 2022. Di perempat final nanti, saya rasa Prancis bakal coba isolasi fullback Maroko dalam situasi 1 lawan 1. Aliran bola akan lebih sering ke sisi karena Maroko sangat low block di tengah. Sementara Maroko, mereka bakal mengincar celah di belakang fullback Prancis yang sering telat turun. Jadi, duel antar fullback dan winger di laga ini bakal jadi tontonan yang sangat intens. Cara Prancis menyerang adalah overload to isolate. Mereka numpuk banyak pemain di satu sisi sayap buat bikin back Maroko bingung. Pas konsentrasi pecah, mereka kasih operan silang cepat ke sisi sebaliknya. Di sana, winger Prancis tinggal berhadapan 1 lawan 1. Sekali back Maroko kalah lari, selesai sudah. Di sisi lain, cara Maroko counter attack sangat efisien. Mereka nggak buang waktu dribble di tengah. Begitu bola direbut, mereka langsung melakukan direct vertical pass ke area sayap yang ditinggal kosong sama fullback Prancis. Cuma butuh 3-4 operan buat langsung mengancam gawang. Sangat mematikan kalau Prancis telah transisi. Tapi guys, ada catatan penting. Prancis ternyata sempat kesulitan saat adu fisik kontra Paraguay yang cuma bisa menang tipis 1-0. Meski Paraguay bermain kasar, ini sinyal kalau Prancis bisa diredam kalau lawan berani main fisik dan disiplin total. Tentunya bisa lebih elegan dibanding Paraguay. Kalau bicara head to head, pertemuan terakhir di Piala Dunia 2022 berakhir dengan kemenangan Prancis 2-0. Tapi ingat, Maroko sekarang jauh lebih matang. Prediksi saya, pertandingan ini bakal berjalan alot di awal. Prancis tetap punya kualitas individu yang lebih mewah, tapi Maroko bakal kasih perlawanan fisik yang berat. Saya prediksi Prancis menang tipis 2-1. Gol Prancis kemungkinan lahir dari individual brilliance di babak kedua. Sementara Maroko bakal mencetak gol lewat skema serangan balik cepat. Tapi hati-hati, kalau sampai berlanjut ke adu penalti, peluang Maroko bisa naik drastis. Oke guys, kita lanjut ke laga perempat final kedua yang nggak kalah seru. Spanyol melawan Belgia. Kalau di segmen pertama tadi kita bahas Prancis versus Maroko yang merupakan duel chaos melawan disiplin, di laga ini kita bakal disuguhi bentrokan dua filosofi yang sangat kontras, pure possession melawan explosive power. Pertama, kita bedah Spanyol. Tim ini adalah rajanya penguasaan bola. Strategi mereka sangat identik dengan tiki-taka modern, mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan sangat sabar. Skuad Spanyol diisi oleh kombinasi gelandang cerdas yang punya kemampuan type possession luar biasa. Tapi guys, Spanyol ini punya satu penyakit kambuhan dari dulu. Mereka selalu kekurangan penyerang murni atau striker mematikan di dalam kotak penalti. Akibatnya apa? Penguasaan bola mereka seringkali cuma muter-muter aja di depan kotak penalti lawan. Mereka butuh 10-15 peluang cuma buat cetak 1 gol.
Kalau lawan menumpuk bek di tengah, Spanyol seringkali kehabisan ide karena nggak ada target man yang bisa memantulkan bola atau memenangi duel udara. Di sisi lain ada Belgia. Mereka adalah antitesis dari Spanyol. Filosofi Belgia nggak terlalu peduli dengan possession. Kekuatan utama mereka ada di transisi serangan balik kilate lewat sayap. Coba bayangin, Spanyol lagi asik nyerang, tiba-tiba Belgia counter attack pakai pemain lari cepat kayak Jeremy Doku di kiri atau Johan Bakayoko di kanan. Kecepatan lari mereka berdua itu adalah mimpi buruk buat bek Spanyol yang telah turun. Nah, di perempat final nanti, Spanyol pasti bakal menerapkan taktik overload the midfield untuk mengurung Belgia di area pertahanan mereka sendiri. Aliran bola Spanyol akan memaksa pemain Belgia terus berlari mengejar bola. Namun disinilah letak bahayanya. Cara Belgia melakukan serangan balik adalah dengan melepaskan direct long pass langsung dari lini tengah ke garis pertahanan Spanyol begitu bola berhasil direbut. Jika lini pertahanan Spanyol terlalu asik naik dan telah turun, kecepatan sayap Belgia bakal langsung menghukum mereka dalam hitungan detik. Faktor X di laga ini jelas ada pada efisiensi finishing. Spanyol bermain untuk mengontrol lewat dominasi, sedangkan Belgia bermain untuk menghukum lewat kecepatan. Kalau bek tengah Belgia disiplin menjaga kedalaman dan membiarkan Spanyol frustrasi karena krisis striker, Belgia bisa banget mencuri momentum. Kalau bicara soal head-to-head, laga kedua tim ini selalu berjalan ketat. Prediksi saya, Spanyol tetap sedikit lebih diunggulkan secara sistem, tapi masalah lini depan mereka bikin laga ini rawan kejutan. Saya prediksi laga ini bakal sangat alot, tapi Spanyol menang tipis 1-0 atau 2-1. Tapi hati-hati, kalau Spanyol gagal cetak gol cepat dan Belgia berhasil mencuri gol duluan lewat counter attack, Spanyol bakalan dalam bahaya besar. Ingat kan laga Spanyol melawan Portugal sebelumnya? Di laga itu, Spanyol benar-benar kewalahan meredam transisi cepat. Kalau saja saat itu penyerang Portugal bermain lebih efektif di depan gawang, Spanyol pasti sudah tereliminasi. Dan ingat, lini depan Belgia saat ini punya efisiensi penyelesaian akhir yang jauh lebih bagus. Nah guys, itu dia bedah taktik dan prediksi saya untuk dua laga awal di perempat final Piala Dunia 2026 ini. Dari duel chaos Prancis melawan disiplinnya Maroko, sampai adu possession Spanyol ngelawan ledakan counter-attack Belgia. Menurut kalian sendiri gimana? Laga mana yang bakal paling banyak dramanya, dan siapa yang bakal lolos ke semifinal? Coba drop prediksi skor kalian buat dua laga ini di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi bareng. Eits, tapi tunggu dulu, bahasan kita belum selesai sampai di sini. Biar videonya nggak kepanjangan, saya bagi prediksi perempat final ini jadi dua bagian. Di part 2 nanti, kita bakal bahas laga yang tensinya nggak kalah gila. Sang monster Haaland dari Norwegia yang bakal neror pertahanan Inggris yang lagi krisis. Plus nasib raksasa Amerika Latin, Argentina, yang lagi loyo-loyonya ngelawan kuda hitam Swiss. Jadi, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video part 2-nya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kalian suka dengan konten bedah taktik real match kayak gini. See you in the next part guys, and Coach Kira out.